Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah fikih siasah dan juga teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mindas Deningrum dengan NIM 212111244. Di sini saya akan memaparkan materi tentang imamah dan juga negara. Langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu negara. Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat, sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Kepemimpinan biasanya berada dengan bentuk negara dan tujuan mendirikan negara adalah untuk melindungi hak warga negara. Dalam melindungi hak warga negara, maka dibentuklah hukum. Maka dalam membahas negara tidak terlepas dari kedaulatan manusia dan menentukan jalan kehidupan sosialnya. Manusia dalam pengertian kebertahapan bergerak dari individu menuju relasi sosial, sehingga hukum dalam makna yang lebih tegas adalah sistem yang dihasilkan dari sebuah kesepakatan ataupun konsensus yang lazim disebut kontrak sosial. Dalam pengertian ini, kekuasaan bersumber dari hukum, yakni kesepakatan sosial. Dengan demikian, kedaulatan dalam negara ada pada hukum yang seluruh entitas politiknya, sosial, dan juga ekonomi di bawahnya tunduk pada hukum tersebut. Dalam hal ini, pemerintahan pun juga tunduk pada hukum. Yang kedua adalah imamah. Imamah sendiri adalah sebuah sistem dan metode untuk memahami kenabian. Kemudian ia berubah menjadi warna politis kekuasaan. Imamah berarti konsep kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang imam. Imamah merupakan dimensi kepemimpinan Nabi secara vertikal yang diwariskan kepada Imam Ali, kemudian Imam Hasan, Imam Husain, dan juga keturunannya, hingga sampai kepada Imam Mahdi. Imam menurut bahasa berarti kepemimpinan. Imamah yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang yang dengan fungsi lainnya. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan kata imamah, yang ada hanya kata imam, yakni pemimpin, dan imam, pemimpin-pemimpin. Imamah secara epistemologi, kata imam berarti pemegang kekuasaan atas umat Islam. Syekh Abu Zahroh mengatakan bahwa imamah itu berarti juga khalifah, sebab orang yang menjadi khalifah adalah penguasa tertinggi atau pemimpin tertinggi bagi umat Islam setelah Nabi wafat. Pengertian imamah baik secara etimologis maupun terminologis menunjukkan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik. Secara historis, institusi khalifah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai khilafat Rasulullah dan memimpin umat Islam sehari setelah beliau wafat. Kemudian setelah Abu Bakar wafat berturut-turut, terpilihlah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dalam kedudukan yang sama. Jadi perkembangan arti khilafah dari penggantian kepada pemerintah alias institusi pemerintahan dirasionalisasikan dan diberi label agama yang dikaitkan dengan kedudukan Abu Bakar dan penerusnya dalam memimpin umat Islam dalam urusan agama dan juga politik.
Kemudian tugas dan juga struktur pemerintahan Islam. Adapun tugas-tugas dari seorang imamah, yakni yang pertama melindungi atau menjaga keutuhan agama. Yang kedua, menerapkan hukum pada para pihak yang berperkara atau masalah perdata. Yang ketiga, melindungi wilayah negara dan tempat suci. Yang keempat, menegakkan supremasi hukum pidana. Yang kelima, melindungi daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh. Yang keenam, memerangi para penentang Islam setelah mereka didakwahi dan masuk Islam atau dalam perlindungan kaum muslimin. Yang ketujuh, mengambil fai, harta. Fai itu adalah harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peperangan dan sedekah sesuai dengan kewajiban syariat. Yang kedelapan, menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam kas negara tanpa berlebihan. Yang kesembilan, mengangkat orang-orang terlatih dalam tugas-tugas kenegaraan. Yang kesepuluh, terjun langsung untuk menangani berbagai persoalan, menginspeksi keadaan. Yang kesebelas, imam harus mundur dari imamah karena dua hal, yaitu cacat dalam keadilan atau fasik akibat adanya syahwat atau syubhat, cacat tubuh, yakni cacat mata indera, organ tubuh, dan juga tindakan. Kemudian struktur pemerintahan yang terdapat dalam pemerintahan Islam, yang pertama yang ada di posisi pertama yaitu adalah seorang imam. Kemudian di posisi kedua adalah muawin tafdid atau wakil imam bidang pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah muawin. Kemudian yang keempat adalah muawin tanfis, yaitu tata usaha negara. Kemudian yang kelima amir jihad atau panglima perang. Yang keenam wulat, pemimpin daerah tingkat 1 dan juga 2 atau bisa disebut dengan sebutan wali. Yang ketujuh adalah qadhi atau khada, hakim atau lembaga peradilan. Yang kedelapan jihad idari, jabatan administrasi umum. Yang kesembilan majelis umat. Baiklah teman-teman, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.